Kajian kita pada siang hari ini akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan musibah yang menimpa salafiyin, menimpa manhaj dan akidah salafiyin, juga musibah yang telah mengoyak, merobek persahabatan, kecintaan, ukhuwah dan persatuan salafi. Fitnah perpecahan dan kebencian yang dikibarkan benderanya dan dihidupkan, dinyalakan apinya oleh al-asatidzah hadanallahu wa iyyahum. Topik ini kita para asatidzah, kalau sekarang kita tidak tergolong asatidzah kibar atau asatidzah jumhur. Kita ini ya pinjem istilah asatidzah yang bersama ulama. Karena kalau asatidzah kibar itu nampaknya sudah menjadi hak paten. Ya, hak paten mereka asatidzah jumhur. Kalau Ustadz Raifi sudah tidak tergolong asatidzah kibar. Walaupun beliau sudah jadi ustadz lebih dari 25 tahun. Al-Ustadz Hamzah sudah sekarang ini tidak tergolong asatidzah kibar. Walaupun sebagian asatidzah dalam tanda kutip asatidzah kibar itu muridnya beliau. Ustadz Hamzah sudah jadi ustadz lebih dari 30 tahun. Sudah melahirkan banyak ustadz. Bukan melahirkan banyak murid, melahirkan banyak ustadz. Tapi bersama itu beliau tidak termasuk golongan asatidzah kibar. Walaupun sebagian asatidzah kibar, saat Ustadz Hamzah sudah jadi ustadz, beliau masih sekolah SMA. Ini penting ini, biar sedikit tahu sejarah. Nah, barakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Pembahasan ini menjadi penting karena beberapa alasan. Salah satunya adalah masih tersimpannya sejumlah bimbingan dan arahan ulama atau masyayikh kita yang belum diketahui oleh banyak salafiyin. Jangankan para pengikut dan muqallid asatidzah jumhur, hatta ikhwah yang bersama ulama, bahkan bukan ikhwah biasa, hatta sebagian mudarris dan mudarrisah yang belum tahu rincian-rincian bimbingan ulama. Padahal bimbingan itu dibutuhkan. Karena kalau bimbingan arahan atau fatwa seputar apakah seorang yang berwudu lupa mengucapkan bismillah, sah apa tidak sah wudunya, nah, itu bisa dilihat di buku-buku fikih. Apakah seorang yang berniat puasa sunnah atau puasa wajib, dia tetap makan dan minum karena belum mendengar azan? Karena belum mendengar azan. Magi makan, tiba-tiba azan baru terdengar, atau dia baru sadar bahwa ini saatnya azan dikumandangkan. Boleh nggak lanjut puasanya? Ini bisa dilihat di Fatwa Lajnah, Fatwa Syekh Al-Utsaimin, Fatwa Ibn Baz, Fatwa Al-Albani, fatwa ulama yang terdahulu atau sebelumnya, Asy-Syaukani, As-San'ani dan yang lainnya. Walhamdulillah, tetapi fatwa, taujihat para ulama terkait al-fitan yang sedang terjadi, ini masih banyak yang belum mengetahui. Ini pertama. Kedua, kenapa harus terus diingatkan? Karena hingga hari ini asatidzah jumhur tetap menghasung, mengajak, memprovokasi
Salafin untuk saling membenci, untuk saling bermusuhan, saling menghajar, menghasung pengikutnya. Antum nggak usah jauh-jauh, kasih contoh yang sekarang ada di Batam. Mereka mendirikan berpisah ya, dari Ma'had An-Najiyah, mendirikan pendidikan sendiri, kajian sendiri, menghajar, menyikapi Ma'had An-Najiyah sampai hari ini. Asatidzah jumhurnya mendukung, memelihara perpecahan dan permusuhan. Ustadz-ustadz jumhur berdatangan bergantian ke Batam, tidak membawa hasil untuk kemudian bersatu kembali di bawah bimbingan ulama, meninggalkan perpecahan dan kebencian, padahal dulu adalah teman-teman akrab. Yang ketiga, sampai hari ini asatidzah jumhur belum bertobat dari mengkhianati nasihat-nasihat ulama. Hingga hari ini mereka berkhianat kepada masyayikh, bahkan lebih dari itu, atau tidak kalah besarnya. Asatidzah jumhur berusaha menciptakan kaidah-kaidah provokatif untuk memisahkan salafin dari para masyayikhnya. Hari ini mungkin atau kemarin Ustaduna Al-Ustadz Abu Jundi menyampaikan sebuah muhadharah membantah ya, provokasi Al-Ustadz Muhammad Afifuddin beberapa waktu yang lalu, nggak lama ini, dalam menghalangi salafiyin dari bimbingan para ulama. Antum bisa dengarkan muhadharahnya. Membohongi salafiyin, Ustadz Muhammad Afifuddin membohongi salafiyin, menciptakan kesan bahwa hingga hari ini belum ada bimbingan ulama dan arahannya. Kita sekarang posisinya menunggu. Ini adalah kebohongan. Ulama sudah berfatwa, sudah mengeluarkan arahan sejak kemarin disebutkan. Ingat baik-baik, mungkin antum bisa menjadikan isi muhadharah ini sebagai bahan nasihat untuk teman-teman antum, atau para ummahat punya teman-teman, nasihati. Ya. Barakallahu fikum. Wasaya ulama itu keluar pada bulan Rajab 4 tahun lebih yang lalu. 4,5 tahun mungkin sudah. Perkiraan Anda mungkin Ustaz Hamzah dalam 2 hari ini menjelaskan kisah-kisah upaya merajut ukhuwah. Betul ya? Nah itu penting. Karena sampai berapa bulan yang lalu salah satu mudarris pengikut jumhur, muqallidnya bertanya kepada Ana. Ana terima baik-baik, dia datang. Dia tanya, afwan Ustaz, upaya apa yang sudah antum lakukan untuk merajut ukhuwah, menciptakan persatuan? Masya Allah. Dia bangun jam 9 pagi dikira baru azan subuh. Azan subuh sudah sejak tadi, akhi. Ada mungkin 50 masjid di sekitar kita. Antum gak dengar. Terlalu lelap tidurmu. Akhirnya Anda ceritakan upaya itu. Yang mungkin sebagiannya Ustaz Hamzah bercerita. Itu penting. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada mungkin yang bertanya, kenapa dibahas tentang fitnah? Naam, karena fitnah ini datang dari sekian sisi. Dari segala penjuru. Maka perlu dikupas. Sampai nanti datang waktu selesai fitnah asatidzah jumhur. Kita menghadapi yang berikutnya. Hadza barakallahu fikum adalah tugas yang harus ditunaikan. Hingga hari ini tetap asatidzah memprovokasi dan mencoba menjatuhkan nama baik beberapa masyayikh. Ada Al-Ustadz Afifuddin. Beberapa waktu yang lalu juga nggak lama, Al-Ustadz Tomar mengatakan, sudah jangan tanya-tanya kepada masyayikh. Karena kita lebih tahu. Kita sudah tahu bahwa mereka itu di atas kesalahan. Kita tahu tentang kondisi mereka. Masih berwasiat seperti ini. Memutus hubungan salafiyin dengan ulamanya.
Ini berbahaya. Ini ciri-ciri hizbiyin. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah dari zaman ke zaman. Bagaimana umat lepas dari ulamanya. Bagaimana umat dalam menghadapi nawazil, permasalahan-permasalahan yang terjadi di zamannya, yang mengancam akidahnya, imannya, manhajnya, ibadahnya, dipisahkan dari ulamanya. Ini upaya ini terus. Sebagian asatidzah mengatakan bahwa ulama itu bagaikan bintang di langit yang dijadikan sebagai petunjuk antara lain untuk mengetahui arah kiblat. Ini di muhadharah. Dengan melalui bintang-bintang itu kita bisa tahu di mana kiblat, di mana Ka'bah. Tapi kalau kita sudah di depan Ka'bah, ya sudah nggak perlu lagi melihat bintang-bintang. Kemudian ditafsirkan. Ya, ini diucapkan oleh Al-Ustadz Usama Mahri. Ditafsirkan. Ya, kita itu kalau bertanya kepada ulama apabila kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, ya sudah cukup. Nggak perlu lagi bertanya. Masya Allah. Dan masih ada kaidah-kaidah lain yang diciptakan oleh asatidzah jumhur. Yang para musafiqah Indonesia, pengikut Muhammad bin Hadi di Indonesia, belum seberani itu dan selancang itu secepat waktu ini. Ayyuhal ikhwah, maka ini penting. Kita belajar, mengawal, menjaga manhaj kita.